Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa videonya untuk di-share, kemudian juga di-like dan juga tekan tombol subscribe-nya karena itu gratis, dan juga jangan lupa loncengnya untuk dibunyikan supaya tidak ketinggalan berita kabar membahagiaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu mubarak alaih. أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وأبانا مالك الأطهار معدن سرك الأسمى وهم سبل النجاة إيمانا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه في كل آن. ما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa ba'da aqulu wa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyuna anna rahmatun muhda wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu mu'alliman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin al-mayamin rahimakumullah, yang ulun hormati, yang ulun cintai Sayyidul Habib Idrus bin Amr bin Syahab yang menemani ulun sudah beberapa hari di Banjarmasin. Beliau adalah salah satu cucu daripada makam keramat Datuk Hamid di Kota Palembang. Mudah-mudahan berkah Datuk beliau menyempurnakan keberkahan kita pada malam ini. Amin. Allahumma amin. Dan juga yang menghormati tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, alim ulama, juga adik-adik yang membawakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin yang hadir di Mushola Miftahul Jannah ini. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua penyakit zahir maupun penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah-masalah duniawiyah akan dihapuskan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur kita, luas rezeki kita, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang bisa saya sampaikan malam ini kada banyak dan kada panjang. Paling jua setengah jam, amun pian mengizinkan. Amun kada seperempat jam barang. Amun kada hakut jua 10 menit. Yang penting sedikit tapi bawa barokah. Cocok ada? Cocok ada tak? 10 menit barokah. Cocok ada kalau? Jadi kita menghadiri perayaan, mengumandangkan atau mensyiarkan daripada kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang beriman. Pian dengar dari ulun, bagi orang-orang yang beriman. Laisa akulu bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang beriman, dan bukan kepadakan bagi orang-orang muslim. Kita bagi orang-orang yang beriman
wajib hukumnya untuk menyambut kedatangan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, untuk menyambut kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau bagi kita yang punya akal, kita sehat, akal yang kada konslet, paham dengan ayat ini. Karena ada manusia yang konslet juga, sampainya mati. Makanya kita minta salim pukulannya, minta diselamatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, selamat akal kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dua yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah ya Rasul, bi fadlillah, atas pemberian fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala pertama, dan apa yang kedua, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fa bidzalika, untuk fadl, untuk rahmat, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, falyafrahu, bergembiralah. Perintah Allah kalau bergembiralah dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira dengan cara kita masing-masing. Orang ibadah punya cara, bersenang-senang dengan caranya. Orang yang maksiat juga punya cara untuk bersenang-senang. Adalah orang bersenang ini aja. Ada kayak patung ini nah. Joget, sikok bagi duo, bukan ini aja lah. Bukan ini aja lah. Orang senang itu joget, bukan awaknya. Hatta tajannah, sehingga engkau disambat orang gila-gila. Orang berjoget di mana-mana, amun di diskotik berjoget, sekarang ini aja tumpang sana. Begitupun juga orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, falyafrahu, maka bersenang-senanglah. Dengan cara kita boleh bebarang gaya, silahkan, asal nutup aurat, asal jaga jarak antara laki dan binian. Paham nggak? Falyafrahu, bersenang-senang untuk kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man fariha bina farihna bih, barang siapa orang umatku senang dengan kami, kami pun akan senang dengan dia. Kalau kalian senang dengan Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi, Nabi Muhammad pun juga akan senang. Amun pian kada senang dengan Nabi Muhammad, Nabi mikir ini orang umat siapa. Tahu kalau anaknya lahir himung, mabruk alfa, mabruk alaika, mabruk ujurok. Anaknya ulang lahir, setahun ulang tahun, mabruk alfa, mabruk. Begitu lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beranai bid'ah. Kada boleh diadakan, Nabi kada mengadakan, boleh itu. Ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelahiran anak himung bukan main. Ulang tahun ke-7, ulang tahun ke-10. Kita nikah ber 20 tahun anniversary. Kita nikah 20 tahun anniversary ya. Kalau udah 30 tahun nikah, ujian mama di rumah, abahnya. Ini 30 tahun ulang tahun kita nikah. Kita adakan apa? Adakan acara di manakah? Ini seakan-akan kelahiran Nabi Muhammad tidak ada artinya. Seakan-akan anniversary kita lebih berharga dibandingkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala, huwa khairum mimma yajma'un.
itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari dunia seberatan ini. Mengumpulkan untuk muji Nabi Muhammad SAW lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari dunia ini. Kumpulkan rumah, kumpulkan tanah, kumpulkan perusahaan. Itu enggak sebanding dengan sampean duduk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang bersalawat dengan Nabi Muhammad SAW menggantung Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, itu ya Allah, ya Allah itu gantungan. Ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita pengen menuju Allah Subhanahu Wa Taala melalui kekasihnya, setiap rumah itu pasti ada pintunya ya. Kalau pintunya Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintunya Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua yang mau sampaikan kalau sampai tadi yang kedua, yang pertama adalah hadis yang pertama adalah inna rahmatun. Kalau Rasulullah cukup sekali mengucapkan innama ana rahmatun, cukup sudah. Bagi yang punya akal sehat, bagi yang ada konflik. Tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan litakid yang kedua, al-muhdah, hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ana rahmatun muhdah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pian bubuhan sedewa, amun dapat hadiah, himung kada. Himung kalau dapat hadiah, himung. Ulun habis tausiah makan dapat hadiah, ya kan? Himung mati ulun. Kurang kalau kerancakan dapat hadiah itu muha lentur, muha nyaman dipandang. Karena suah bakal karut. Tapi kalau orang yang jarang ngambil hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala, muhanya kusam, buram mukanya. Padahal ini sholat, tapi karena jauh dari Nabi Muhammad SAW, jarang, nggak mau ngambil hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu muhanya bakarut, karena nyaman dipandang. Walaupun umroh 70 kali, haji 50 kali, tapi kalau ini kada ngambil hadiah dari Allah, kada nyaman hidupnya. Logika kita, kalau ada hadiah dari Allah, ambil, himbung hati kita, senang hati, insyaallah sadar, lapang dada kita. Itu hadiahnya apa dari Allah? Rahmat. Siapa itu rahmat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita ini seharusnya bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hujan umpama jadi mantu gubernur, ibu nggak ada? Woi, ibu nggak ada? Ibu jadi mantu gubernur, ibu jadi mantunya presiden, ibu. Ya kalau himung. Tapi ini kita dapat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kada himung? Bingung, gelisah. Jangan kira sampean orang yang jauh dari Nabi Muhammad itu bahagia. Kada casingnya warak, hatinya kada jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin, seberapa penduduk dunia ini dapat rahmat, bagian dari rahmatnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lahirnya beda sama kita. Nabi yang lahir yang terang kayak bulan purnama, yang dalam keadaan sujud dan tangannya mengangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi yang lahirnya luar biasa, alam berat
Yang namanya api di Persia itu ribuan tahun. Ada suap pajak 12 Rabiul Awal pajak. Kenapa? Keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita tidak bangga dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai umatnya. Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi ngumpul-ngumpul sama sahabatnya, didengar sadewa, bukan sadewa dengar nih. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi duduk dengan sahabat. Rasulullah ngomong apa? Aku dan Nabi nih, aku kangen dengan ikhwani, aku kangen dengan saudara-saudaraku. Ujar sahabat, ya Rasulullah, kunna ikhwanuka ya Rasulullah. Kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah. La bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku, bukan saudaraku. Man ikhwanuka ya Rasulullah, isma'u ya ahli Sadewa. Dengarkan kalian penduduk warga Sadewa. RT-nya, lurahnya dengarkan. Imam langgarnya dengarkan jurtaan. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwani, saya ba'di akan datang setelah aku ini. Akan datang setelah aku ini. Mereka itu adalah amanabi walam yarani. Mereka itu beriman kepada aku tapi belum pernah melihat aku. Siapa mereka? Kita ini beriman dengan Nabi ya, kalau beriman dengan Nabi bahwa Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi kita. Kita beriman, tapi kita belum pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sudah dapat keistimewaan, yaitu pernah disebut Nabi adalah ikhwan, saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita harus beriman dengan Nabi, menyanjungkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar disebut saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini Kalimantan Selatan ya, kalau Banjarmasin lagi, tetapi untuk provinsi kita ini